persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan dan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara sampai saat ini tetap mengikuti Menara Doa Online. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita akan awali ibadah kita ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang baik, yang layak dipuji dan disembah ya Bapa. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami semua datang menghampiri altar-Mu yang kudus ya Bapa. Kami membawa korban syukur kami kepada Engkau. Kami akan menceritakan kebaikan-Mu ya Bapa di dalam hati dan pikiran kami, di dalam jiwa kami. Hanya bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan mulai ibadah ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai, Engkau mengambil alih dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan, kita angkat pujian kita. Kita sama-sama katakan, Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayang-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
kami memandang, oh di tempat kudus-Mu Yesus, dan ku melihat kemuliaan-Mu seperti yang di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan, katakan sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Mari semuanya kita naikkan doa kita. Huranama ya Santo. Terima kasih ya Allah kami. Kami percaya ya Bapa, setiap langkah kami dituntun oleh Engkau Yesus. Ya Allah kami, mari lebih lagi ya Bapa, Engkau membawa kami masuk di dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah segala kehendak kami taruh di bawah kaki-Mu Yesus. Biar hanyalah kehendak-Mu yang terjadi di keluarga kami, terjadi di hidup kami. Mari semuanya angkat suara kita sembah. Sebab kasih sayang-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku beri sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atas jiwa kami Yesus. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu. Mari semuanya lebih dalam lagi. Sebab kasih setiamu lebih dari, oh Tuhan, kebaikan-Mu Yesus melimpah lama-lama. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan, betapa ku merindukan. Sekali lagi betapa ku merindukanmu. Oh, mari kita angkat pujian kita. Umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang naikkan syukur kita. Kita angkat pujian kita, sembah. Sebab Dia yang layak terima hormat, pujian dan syukur hanya bagi Yesus, hanya
kami bawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau baik ya Allah kami selamanya. Kami merangkap sembah kami buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Uralamaya patakaralabaya sanda, Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Allah yang mulia, ajaib dan perkasa perbuatan-Mu, Allah yang penuh kasih, yang telah melepaskan dari kami dari segala ikatan. Engkau Allah yang baik, Engkau merancangkan segala yang baik bagi kami. Engkau yang telah melepaskan kutuk, Engkau yang telah membebaskan kami dari segala ikatan jahatnya Bapa. Engkaulah sumber segala kebaikan, satu-satunya pengharapan kami. Uralabaya patakaralaboya sande, uralabalabalabaye patakarale. Jesus, Yesus, nama yang berkuasa, oleh kuasa darah-Mu ya Allah kami. Engkau beri kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Allah kami. Kami sembah Yesus, Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Uralabaya patakaralaboa, uralabalabaya sande. Mari umat Tuhan, lebih dalam lagi kita sembah Dia. Angkat suara kita, mari ya Bapa. Uralabaya patakaralabaya, mari sembah. Uralabaya patakaralabo, uralabaya patakaralabo, syakaramalabaya patakaralabo, uralabaya patakaralabo, uralabalabalabalabalabalabala, uralabalabalabalabala, urapatakaralabo, uralabatakaralabo, uralabaya mamalabaya sate, uralabaya patakaralabo, uralabalabalabalabalabalabala, uralabalabalabalabalabalabala. Oh haleluya. Terpujilah Engkau, bawa kami lebih, bawa kami naik ke gunung kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hati kita katakan dari awal. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman. Katakan biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Oh hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Mari semuanya sembah, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus, kemuliaan
bagimu. Mari lebih dalam lagi kita sembah Dia. Dari awal kita katakan bersama, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman. Oh, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Oh Yesus, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mata jadi lembah yang bermata. Mari semuanya kita sembah Dia. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari sama-sama katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih. Oh Yesus, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Mari semuanya katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih. Yesus, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Mari umat Tuhan, angkat suara kita sembah. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari semuanya angkat suara kita katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih. Oh Yesus, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih. Yesus, Yesus, hanya nama-Mu ku temukan kuatku. Mari umat Tuhan, lebih dalam lagi angkat suaramu, memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami. Engkau baik ya Tuhan. Ini saatnya ya Bapa. Kami naikkan syafaat kami. Haleluya. Bapa, dari tempat ini Tuhan kami mengagung-agungkan nama-Mu. Dari dalam ruangan menara doa di mana Tuhan hadir, kami mengangkat hati kami. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah sungguh manis Engkau dengar ya Tuhan setiap pujian penyembahan Tuhan dari hati kami yang mengasihi. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan Menara Doa malam hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup. Kami bersyukur Engkau memilih kami Tuhan, untuk kami bisa sehidangan dengan Engkau saat ini, menikmati setiap kasih dan indahnya kebaikan-Mu untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab adalah lebih baik satu hari bagi kami di dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan Yesus. Kami katakan kepadamu, Engkaulah Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Kami mau buat selama-lamanya Yesus yang maha tinggi, yang menjadi tempat perteduhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala apapun kesesakan anak-anak-Mu yang menjadi problem, pergumulan penyakit umat-umat-Mu Tuhan. Kami tetap berkata Tuhan, kami memiliki Yesus yang menjadi penebus bagi kami Tuhan. Allah yang mampu melakukan segala perkara, dan kami tahu tidak ada rencana-Mu yang gagal bagi kami Tuhan. Untuk itu kami menaruh segala pengharapan kami di kaki-Mu, segala pergumulan dan permohonan doa kami. Saat ini Tuhan kami bersahati, kami Tuhan mau mengangkat setiap pergumulan umat-umat-Mu Tuhan yang mengikuti tayangan doa malam hari ini. Umat-umat-Mu yang begitu setia kepadamu Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami Marina Bapa, yang saat ini bergumul Tuhan untuk mendapatkan karir dan jodoh yang terbaik. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami untuk pergumulan anakmu Marina Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan jawab apa yang menjadi kerinduan anakmu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan pekerjaan dan karir yang terbaik, bahkan jodoh yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Biarlah lewat iman dan percaya anakmu ini Tuhan, segala kerinduan hatinya Tuhan jawab. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Cindy Gloria Bapa, yang berdoa Tuhan Yesus untuk hasil tes yang akan masuk Tuhan di Bank BCA Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah tes demi tes yang dilalui oleh anakmu ini Tuhan Yesus, biarlah itu berbuah manis, berbuah kebaikan. Anakmu ini diterima Tuhan di Bank BCA di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pergumulan dari saudara kami Riris Marito Tuhan Yesus, yang saat ini bergumul Tuhan Yesus untuk Tuhan operasi yang sudah dilalui. Kami berdoa biarlah ada pemulihan yang sempurna dari Tuhan pasca operasinya Tuhan. Kami melihat Tuhan, anakmu ini mengalami kesembuhan yang sempurna, pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk apapun Tuhan pergumulan setiap anak-anakmu, untuk apapun penyakit demi penyakit anak-anakmu yang mengikuti tayangan Menara Doa malam hari ini, yang mungkin belum ditulis di live chat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ulurkan tanganmu, jawab apa yang menjadi kerinduan anak-anakmu, apa yang menjadi pergumulan anak-anakmu. Biarlah setiap penyakit Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus.
di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami rindu Tuhan Yesus, tayangan Menara Doa ini terus menjadi berkat. Biarlah dari setiap provinsi demi provinsi di Indonesia, tayangan Menara Doa ini menjadi berkat. Ada banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan yang boleh mengikuti tayangan Menara Doa ini. Kami melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, mereka menerima keselamatan daripadamu Tuhan. Mereka dipulihkan Tuhan Yesus, keluarga demi keluarga Tuhan dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami menaruh segala pengharapan kami kepadamu Tuhan. Bagimulah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan, daripada apa yang kami pikirkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala hormat, pujian, pengagungan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power within, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Waiting for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power within, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memperbaharui setiap hati kami, sehingga ya Tuhan, kami bisa memiliki dan mempunyai bahasa-bahasa baru dan perkataan kami. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus memberikan kami roh hikmat, pewahyuan, pengertian akan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, doa kami ingin menjadi orang-orang yang bisa membuat sejarah bagi keluarga kami, yang bisa memutus daripada ya Tuhan siklus daripada dosa dan kebiasaan buruk, siklus daripada sakit penyakit, siklus kemiskinan dan kematian kekal. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, pakai setiap kami Tuhan untuk membawa seluruh keluarga kami, orang-orang sekitar kami, mereka bisa mengalami Tuhan pembaharuan, mereka bisa diselamatkan ya Tuhan, beroleh hidup yang kekal, hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Pakai setiap kami ya Bapa, urapi kami. Oleh karena itu Tuhan, beri kami ya Tuhan satu pengertian. Ya Tuhan, berikan hati pengerti yang penuh pengertian Tuhan akan firman-Mu ini. Karena kami percaya kebenaran yang kami ketahui, kebenaran ini akan membebaskan kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak.
Ya, shalom saudara. Nah, khotbah hari ini adalah kelanjutan daripada yang kemarin. Kemarin kita bahas tentang history makers, yaitu berperanglah demi keluarga kita. Nah, hari ini bagaimana caranya, ya kan, mematahkan yang namanya kutu keturunan, saudaraku. Nah, ya kita juga sudah membahas, saya mau coba kasih review sebentar saudara, bahwa Alkitab, ya, dan ilmu pengetahuan atau sains, Alkitab dan sains itu menjelaskan banyak hal tentang karakter dasar, ya, sifat-sifat yang kita miliki, saudaraku. Jadi penting bagi kita untuk memahami tentang, ya kan, karena Alkitab itu karakter dasar kebiasaan yang namanya kita bahas kemarin dosa asal. Karena Adam pertama jatuh dalam dosa, maka seluruh orang, ya kan, menerima penghukuman. Tetapi karena satu orang, ya kan saudaraku, maka seluruh orang dibenarkan. Itu Adam kedua, itu Yesus Kristus. Jadi penting buat kita untuk kita mau dipakai Tuhan jadi history maker, kita harus bisa memahami ini saudara. Ya, jenis-jenis kutu keturunan. Ya. Yang ada di dalam setiap kita keluarga-keluarga. Lalu kita bisa mematahkannya, menghancurkannya, rantai ikatan daripada kutu keturunan ini. Nah, jenis-jenis kutu keturunan ini saudara, ya, jenis kutu keturunan ini mencerminkan masalah atau kesulitan yang sama, yang dialami juga oleh keturunan di atas kita saudaraku. Atau nenek moyang kita. Jadi ada semacam kayak lingkaran gitu saudara. Lingkaran dosa dan kebiasaan buruk. Jadi misalnya gini, kakek kita, ayah dari kakek kita, orang tua kita. Terus itu biasanya punya kebiasaan-kebiasaan sama saudara. Itu Alkitab katakan seperti itu dan sudah dibuktikan juga, kita udah bahas tentang DNA. Ya saudaraku, ada kecenderungan kayak udah terprogram. Jadi kecenderungannya lewat darah, nggak tahu gini darah ya. Makanya kita perlu darah Yesus untuk menguduskan kita, katakan amin. Dari cermar, tapi juga melalui lingkungan. Contoh, ya kemarin ngobrol, kayak kita nih, misalnya orang Tionghoa ya. Kalau misalnya malam tahun baru atau Xinjia atau malam tahun baru, habis makan malam, biasanya kan di makan malam itu kan ada tuh yang namanya minuman alkohol. Beberapa. Lalu biasa tuh namanya ngerokok. Lalu selesai itu orang tua mungkin kasih angpau ke anak-anaknya. Lalu dari uang itulah dipakai untuk apa? Judi. Saya ngerti gak? Ini tuh udah kebiasaan yang sama. Lalu dampaknya apa? Kalau ini dibiasakan terus, itu kan berkembang. Jadi kebiasaan, jadi kecanduan. Canduan alkohol, kecanduan merokok, kecanduan judi. Ini salah satu contoh gitu saudaraku. Bahwa Alkitab menjelaskan. Jadi ada pola-pola. Gitu saudara. Pola-pola yang sama. Dan dampaknya adalah apa saudara? Akibat daripada dosa ini saudara, kebiasaan buruk ini. Mengakibat apa saudara? Masalah-masalah. Entah masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah keuangan. Semua saudara muncul. Saya bisa berdiri, katakan amin. Kita bahas, kita lihat contoh daripada keluarga Abraham. Ishak, Yakub, itu jelaskan. Dalam Alkitab, saudara, 3 keluarga. Dari Abraham, Ishak anaknya, Yakub cucunya. Ini ada pola saudara. Polanya apa? Pertama, pola atau siklus kebohongan. Abraham berbohong kepada siapa? Firaun. Ya, tentang siapa? Istrinya. Lalu Ishak berbohong kepada siapa? Abimelek. Tentang istrinya. Lalu saudara, Yakub berbohong kepada siapa? Kepada Ishak, ayahnya. Itu siklus. Jadi dari kakek, anak, cucu. Itu sama itu saudara. Kita lihat lagi contoh lain kedua apa? Siklus tentang apa? Pilih kasih. Abraham lebih mengasihi Ishak. Dia kan punya anaknya, ada Ismail, ada yang lain dari Kentura. Ishak lebih mengasihi siapa? Esau. Yakub lebih mengasihi siapa? Yusuf. Siklus yang ketiga apa?
Siklus tentang keluarga ini pasti ada orang yang dikucilkan. Contoh, Ismail dikucilkan. Dari Abraham keluarganya ini. Buang keluar. Terus keluarganya Ishak siapa? Yakub harus lari. Ke rumah Laban kan, betul saudara ya? Yang ketiga siapa? Yusuf. Dikucilkan. Lalu kita lihat lagi polanya lagi tentang di 3 keluarga ini. Kakek, anak, cucu. Siklus apa? Hubungan yang buruk. Sarah kan satu keluarga ini sama Hagar, betul gak? Hubungannya gak bagus. Esau dengan siapa? Yakub. Hubungannya gak bagus. Yusuf dengan ya saudara-saudaranya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi mulai daripada istri, lalu masuk kepada anak, ya kan? Lalu turun lagi kepada antara anak, saudaraku. Jadi saya mau sharingkan hari ini gini saudara, untuk gambaran ya kita bisa tahu. Kan kita kan keinginan Tuhan adalah kita hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Yang ngerti, yang percaya katakan amin, ya. Nah, Alkitab tuh memberitahu kita, saudaraku, keputusan-keputusan kita dan tindakan-tindakan kita itu punya dampak, ya. Kadang-kadang itu mempengaruhi anak-anak kita dan masa depan mereka. Itu kan kita sudah bahas kemarin, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5. Saudaraku, ya kan? Nah, saya mau sharingkan lagi tentang ilmu pengetahuan pun, sains itu menegaskan tentang yang namanya mulai dari fisik, saudara, kondisi fisik. Ya. Dari kakek, ayah, orang tua ke cucu. Itu fisik pasti sama, betul gak saudara? Ya kan? Kondisi fisik seorang, warna kulit, warna mata, sakit penyakit. Kalau misalnya kakeknya saudara orang Asia, saudara, pasti anak ini Asia. Cucunya masih Asia, betul gak saudara? Sepanjang semuanya nikah dengan Asia, nggak mungkin. Ya kan, laki, perempuan, suami, istri, orang Asia, anaknya langsung jadi bule. Nggak mungkin. Nah itu yang nama ilmu DNA. DNA secara fisik, tetapi juga bukan cuma secara fisik mata, tetapi juga penyakit. Makanya bilang, ini ada keturunan nggak orang tuanya, kalau kita ke dokter, ada nggak riwayat orang tua atau kakeknya yang kena kanker, yang kena sakit jantung, yang pernah stroke. Itu kan berdasarkan ilmu pengetahuan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi dari fisik, tapi kondisi mental pun sama. Kondisi mental seseorang, jadi saudara, jadi ilmu pengetahuan dalam bentuk DNA itu jelasin fisik, kondisi mental, bahkan sifat-sifat dasar. Ya kan? Itu diturunkan melalui anak-anaknya lewat apa? DNA. Misalnya saudara, ini ilmu pengetahuan. Jadi kadang-kadang kita bingung, aku tuh punya kebiasaan buruk ini. Kenapa ya kok gak bisa lepas-lepas? Coba kita lihat ke orang tua kita. Lihat ke kakek kita. Contoh, misalnya orang tua kita suka, yang tadi saya bilang, suka minum, suka judi, suka pemarah, pemalas lah. Mudah putus asa, suka mengumpat, suka khawatir, suka takut. Gitu apa takut? Anak-anak mereka seharusnya tidak harus menjadi seorang penjudi, peminum, perokok, pemalas. Mesti anak-anaknya gak usah. Tetapi saudara, faktanya adalah anak-anaknya ini, mereka ini atau kita ini sudah terprogram dalam kecenderungan sifat-sifat dasar ini. Nah itulah makanya kemarin kita bahas. Saudara, ada seringkali pergumulan, peperangan, ya kan? Yang bukan kita yang memulai, tapi kita harus akhiri itu. Kalau kita tidak akhiri peperangan itu, pergumulan itu, maka anak-anak kita akan harus menghadapinya. Saya kasih contoh gini. Ketidakmampuan kita sebagai ayah melawan dan menaklukkan godaan atas kelemahan kita. Setiap laki-laki, setiap ayah, setiap kita laki-laki punya kelemahan masing-masing. Saya sudah tahu. Ya saudara, beberapa masalah keserakahan, uang. Ya kan, beberapa masalah hawa nafsu. Saudaraku, ya kan, apapun itu. Saudaraku, kalau kita tidak taklukkan itu,
maka anak laki-laki kita akan bergumul untuk menaklukkan dia. Ketidakmampuan saudara sebagai seorang ibu melawan dan menaklukkan godaan atas kelemahan diri ibu, ya kan? Maka anak perempuan itu akan mengalami pergumulan. Ketidakmampuan kita sebagai orang tua untuk melawan bahaya perjudian lah, bahaya pesta pora, kemabukan atau kecanduan itu, bahaya kemalasan, bahaya kemarahan, bahaya perceraian. Kalau kita enggak perangi ini, kita bilang enggak, kita harus taklukkan, kita harus menang, maka anak-anak kita akan bergumul itu. Saya tidak mau menghakimi atau membuat saudara jadi susah. Beberapa di antara saya yang mengalami kegagalan dalam pernikahan. Cuma kalau kita, beberapa di antara saudara yang sudah gagal mengalami perceraian, lalu mungkin berapa kawin lagi. Saudara perhatikan anak-anak saudara dan harus benar-benar coaching dan doa kawal mereka. Dalam doa-doa setiap pagi, siang, sore, malam. Supaya mereka tidak alami hal yang sama dengan saudara. Saya bisa mengerti, katakan amin. Jadi apa yang kita nggak taklukkan hari ini, itu akan dihadapi oleh anak-anak kita. Tapi kalau kita belajar, oke, aku sudah gagal, aku sudah salah. Ya kan saudaraku, aku mau selesai sampai di aku dan anakku udah. Saya yakin ada kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Ya di dalam Alkitab juga jelaskan yang tadi kan, Abraham, Ishak, Yakub, semuanya ada pola-pola. Makanya dalam Nehemia 4 ayat 14 katakan apa? Jangan kamu takut terhadap mereka. Apa? Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah. Untuk siapa? Saudara-saudaramu. Untuk anak-anak laki-lakimu. Anak-anak perempuanmu. Untuk istrimu dan rumahmu. Katakan amin. Nehemia sedang bicara kepada para laki-laki. Kepada para ayah, para suami. Dia perintahkan. Kamu harus berperang. Kalau kita berperangnya, biarkan saudara, bukan lawan darah dan daging. Bukan lawan manusia. Tapi kita berperangnya, lawan siapa? Iblis, dosa, dan kematian kekal ini. Peperangan kita, katakan amin. Ya, karena bagaimana saudara saya, kita semua harus putuskan lingkaran ini sudah. Lingkaran apa? Dosa dan kebiasaan buruk. Lingkaran kemiskinan. Lingkaran sakit penyakit. Lingkaran kematian kekal. Ini harus kita patahkan, putuskan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mematahkan kutu keturunan ini. Lingkaran ini. Saya bilang lingkaran ini, namanya kutu keturunan. Pertama saudara, kita harus mengerti kebenaran tentang penebusan. Kita harus mengerti kebenaran tentang penebusan Kristus. Ini yang pertama. Coba kita baca Alkitab kita. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kalau kita sudah ngerti tentang kebenaran ini saudara. Kalau kita lihat orang, berinteraksi dengan orang. Ada orang-orang yang aneh. Saudara, yang mulutnya, kata-katanya kalau kita ketemu dia. Rasanya aduh kok kayaknya gak nyaman banget dan lain sebagainya. Kita harus ngerti saudara. Ada sesuatu yang memang dia sedang hadapi pergumulan itu. Tapi saya ingin saudara bisa mengertikan hal ini. Setiap saudara mau bisa hidup dalam berkat, amin. Patahkan kutu keturunan ini, amin. Lepas gitu. Biar kita bisa hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Yang pertama, kita harus mengerti kebenaran tentang penebusan. Kita baca 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia, apa saudara? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh roh iman, oleh iman kita menerima apa? Roh yang dijanjikan itu. Katakan amin. Saya baca ayat ini kalau kita mau kupas, urai, oprek saudara. Satu persatu ini keren banget kata-kata ini saudara. Bahwa Kristus telah menebus kita. Saudara tahu gak arti penebusan? Arti kata tebus. Misalnya ada orang menggadaikan. Saudara, menggadaikan barangnya ke pegadaian. Tapi dia tidak mampu. Ya kan? Karena dia sudah ambil uang. Saudaraku, dia sudah habiskan uangnya. Dia gak bisa ambil lagi jaminan itu.
Ya saudara. Lalu dia datang ke seseorang bilang, udah nanti aku yang tebus, aku yang ambil. Karena kamu tidak sanggup. Jadi artinya apa di sini saudara? Tidak ada satu orang pun yang mampu mengatasi kutuk hukum Taurat. Apa? Kenapa disebut kutuk hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu menjelaskan dan membuka mata kita. Tentang apa? Dosa. Ketidakmampuan kita. Saudara, paling tidak ada 10 hukum yang dijelaskan. Ya kan? Jangan menyembah apa? Ada 10 itu saudaraku. Dan hukum Taurat ini saudara, satu aja gagal kita jalanin dari 10 itu. Saudara sudah jalankan 9. Tapi satu gagal, saudara dinyatakan gagal dan saudara terkutuk. Jadi untuk menjelaskan bahwa kita tidak mampu untuk melakukan 10 hukum Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita disebut sebagai orang berdosa. Ada dosa asal. Dan Yesus, saudara, menebus kita dengan jalan menjadi kutuk. Tujuannya apa saudara? Supaya melalui Yesus, saudara, berkat Abraham sampai kepada kita. Bagaimana caranya kita bisa menerima berkat yang disediakan Tuhan? Ya, sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Tuhan mau memberkati juga saudara dan saya. Caranya bagaimana? Dia berikan kita Roh Kudus. Di sini katakan, oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Kenapa? Kenapa kok untuk bisa mendapatkan yang namanya berkat Tuhan, saudaraku, hidup saudara bisa jadi berkat, jadi pembuat sejarah. Saudara perlu menerima roh yang dijanjikan itu, namanya Roh Kudus. Nah, Kisah 1 ayat 8 katakan begini saudaraku, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mau katakan, kata kuasa, kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kapan Roh Kudus turun atas kita? Pada saat kita membuka hati. Ya, mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Dalam doa, dalam pengakuan Yesus Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Kita mengaku dan berdoa bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, ya kan, dari kematian. Maka saudara dan saya diselamatkan. Pada saat itulah Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Katakan amin. Nah, ketika Roh Kudus berdiam dalam hati kita, dikatakan begini saudara, ada kuasa dalam diri kamu. Kuasa dalam bahasa Yunani katakan dunamis. Apa arti kata kuasa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sehingga kamu bisa menjadi saksiku. Kamu bisa menjadi history maker. Yang bisa mematahkan daripada kutuk kemiskinan di keluargamu. Ya kan? Sehingga kamu bisa menjadi yang ngangkat keluarga ini. Tempat dimana semua anggota keluarga itu seperti kayak apa saudara? Pohon sesawi yang begitu rimbun. Dimana para burung-burung bisa bernaung. Hidup saudara, kehidupan saudara menjadi tempat bernaung keluarga dan banyak orang. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Jadi saksi. Itu hanya bisa kalau saudara memiliki kuasa. Katakan kuasa. Dunamis ini artinya 3. Apa artinya saudara? Ya kan? Yang artinya dinamisnya adalah kekuatan untuk melakukan apa? Mujizat. Yang kedua adalah kekuatan untuk memiliki keunggulan karakter, moral, dan perilaku yang baik. Jadi gak mungkin kita bisa patahkan yang namanya kutuk keturunan tanpa Tuhan Yesus dalam diri kita. Pada waktu saudara jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat cara pribadi. Dia Juru Selamat, Dia Tuhan saya. Pada saat itulah Tuhan berikan kita kuasanya. Kuasa untuk apa saudara? Kita bisa memiliki saudara apa? Keunggulan karakter yang serupa dengan Kristus. Ya, saya bilang kekuatan ini kuasa untuk juga memperoleh kekayaan. Punya kekuatan untuk menerima kekayaan. Untuk apa saudara? Untuk jadi saksi. Katakan amin. Nah, sekarang saudaraku bisa mengerti sekarang. Pak, gimana singkat kata saya mau
patahkan kutuk keturunan ini Pak. Nah saya mau kasih tahu gini saudara, langkahnya sangat sederhana. Saudara harus cabut semua akar daripada kutuk keturunan itu. Dengan kuasa Tuhan, katakan amin. Bisa katanya istilahnya cabut atau bisa patahkan itu. Seperti halnya saudara punya lahan. Lahan ini penuh dengan semak duri. Ya, saudara mau jadikan lahan tanah saudara menjadi kebun buah-buahan. Caranya gimana? Saudara harus cabut ini. Semua semak duri, katakan amin. Ya, cabut dulu semua, garap tanahnya. Saudara, sampai tanah itu sudah bagus, matang, tanah ini baik, kasih pupuk, diolah tanah. Baru saudara tanamkan apa saudara? Benih buah-buahan. Gitu pula dengan kutuk keturunan. Saudara harus cabut itu dalam nama Yesus. Saudara harus patahkan itu dalam nama Yesus. Katakan amin. Ketika saudara berdoa dalam nama Yesus, apa yang terjadi saudara? Kuasa Allah akan mencabut sampai ke akar-akarnya segala kutuk itu. Katakan amin. Penyebab itu. Tapi selanjutnya adalah bagaimana saudaraku? Saudara harus mulai menanam. Saudara harus mulai mengatakan. Seperti Kolose 3 ayat 12 katakan. Ya kan? Sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Yang dikasihi oleh Allah. Kenakanlah belas kasihan dan kemurahan hati. Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Dan kesabaran. Jadi saudara mulai kenakan itu. Galatia 5 ayat 16 katakan apa saudara? Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Baca sama-sama dengan saya sekali lagi. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saudara, kalau saudara mau lepas dari kebiasaan buruk, dari dosa. Yang menyebabkan masuknya kutuk. Sakit penyakit lah, kemiskinan lah, perceraian lah. Dan lain sebagainya saudaraku. Ya, salah satunya adalah, maksudnya adalah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi yang kita fokuskan adalah, ya saudaraku, ketika kita bergumul saudaraku. Ya kan? Bergumul dengan apa saudara? Ini titik lemah keluarga kami adalah orang-orang yang serakah, yang kikir, yang tamak, cinta uang. Kita enggak doanya, ya kita patahkan semua kutuk ini, kemiskinan ini. Saudaraku, tetapi dalam doa supaya kita bisa lepas, kita mau tanam benih-benih yang menghasilkan buah-buah. Caranya gimana? Kita berdoanya gini saudaraku. Tuhan, berikan saya roh belas kasihan-Mu. Berikan saya kemurahan hati. Supaya saya bisa berbagi apa yang saya miliki. Saudara katakan amin. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Kalau kita fokusnya adalah mau jadi orang yang murah hati, yang penuh belas kasihan, yang peduli. Otomatis saya percaya yang namanya roh kikir, roh serakah, roh cinta uang itu akan hilang. Saya bisa sendiri, katakan amin. Bukan fokusnya aku gak mau ini, gak mau ini. Aku gak mau serakah, gak mau benci, gak mau apa. Supaya aku bisa, gak bisa gitu. Saya bisa sendiri, ini prinsipnya. Ya kan? Soalnya bukan fokus pada semak durinya itu. Tapi kita cabut, setelah cabut semak duri, pokoknya gak boleh ada semak duri lagi. Aku gak mau ada semak duri lagi. Kita jagain, kita lihat. Tetap dia akan keluar terus airnya. Caranya untuk hilangkan semak duri adalah tanam aja benih sebanyak-banyaknya. Katakan amin. Sampai akhirnya lahan kita dikuasai oleh pohon buah-buahan. Kalau kita cuma cabutin terus, lalu jagain supaya jangan sampai tumbuh. Gak akan pernah ladang itu tumbuh menjadi kebun buah-buahan. Hidup kita seperti ini gak pernah berbuah apa-apa. Karena kita kejar dia negatif terus. Kadang-kadang ada waktu juga ya saudara. Coba selain puasa kosongin perut ya. Juga belajar kosongin hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Fokuskan aja pada hal yang positif. Contoh gini,
Ada banyak orang sekitar kita tuh punya kegagalan, punya kesalahan, punya kelemahan. Kalau kita baca di medsos, kita lihat keadaan di dunia, banyak sekali hal yang negatif. Ada saatnya kita nggak mikirin, nggak merhatiin itu, tapi coba kita mulai pikirkan perkara di atas, perkara kekal. Itu bisa, itu cara seperti kita lagi olah lahan kita untuk menjadi kebun buah. Kita udah selesai, udah patahkan semua. Coba mulai berhenti, istirahat sejenak. Udahlah, aku gak mau ngomong itu, gak mau mikir itu, gak mau bahas itu, gak mau perhatiin itu. Ya kan, pokoknya aku mau yang baik. Itu bisa membantu saudara, itu memang perlu proses. Yang ngerti katakan amin. Ya, aku gak mau judi lagi lah. Aku gak mau ngumpat lagi, gak mau maki lagi. Aku gak mau ngerokok lagi. Aku gak mau lagi gini-gini. Iya bagus itu, saudara, itu bagus. Tapi saudara ganti itu. Katakan amin. Kalau kita orang yang selalu dikuasai hawa nafsu. Entah nafsu makannya terlalu berlebihan. Nafsu kemarahan, emosinya terlalu berlebihan. Mungkin kedagingannya terlalu berlebihan. Cabulan segala macam. Jangan difokuskan kepada aku gak mau ini, gak mau itu. Tapi kita berdoa minta Tuhan berikan saya kerendahan hati dan kelemah lembutan. Supaya ketika kita ini udah mulai mau kelewat batas. Pasti kan ada sinyal. Roh Kudus ingetin. Sabta hati-hati loh. Jangan makan kebanyakan yang itu. Kan ada hilang sedikit tuh sukacita kan. Kalau kita main offset gitu loh. Hilang sedikit sukacita. Atau lagi ngomong mulai nih ngelantur. Ngaranya udah gosip dan jelekin orang. Itu kan itu kalau kita doanya adalah minta kerendahan hati dan kelemah lembutan. Itu sinyalnya kuat. Waktu udah sinyalnya kuat bagi seperti itu, langsung diam, berhenti. Alihkan tema yang lain. Kita tergoda ini sama seorang. Wah, hawa nafsu segala macam, mau marah segala macam. Kita udah tahu nih, waktu marah kan kita pasti hilang sukacita, keselamatan kita. Kita sudah bahas. Jadi makanya fokusnya adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan. Karena ini akan membuat sinyal kita ini peka. Katakan amin. Baru masuk kepada misalnya gini. Kalau kita ini orang sombong banget, sombong. Senangnya diangkat-angkat, dipuji-puji. Kalau orang udah gak hormati, hargai kita lagi. Kalau kita udah mulai disingkirkan orang. Itu kadang-kadang sifat bawaan loh, karakter dasarnya. Kemana? Oh takut, siapa takut? Mestinya jangan difokus itu, tapi kita berdoanya untuk apa? Minta sabar. Karena kasih itu sabar. Kasih yang sempurna akan menghasilkan kesabaran yang sempurna. Katakan kesabaran sempurna itu ya. Mau bagaimanapun orang ini, aku tetap cinta dan aku tetap setia. Itu kan Tuhan sama kita, betul. Kesabaran Tuhan itu sempurna loh sama. Karena kasih Tuhan sempurna sama kita, katakan amin. Karena dia kasihnya sempurna, maka sabarnya sempurna. Saudara kita ini semua jatuh bangun gitu. Dia tetap cinta sama kita, dia tetap sabar sama kita. Setuju gak saudara? Katakan amin. Itu dia. Yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Jadi yang kita minta nih itu saudaraku. Di kita. Kadang-kadang kita karena sombong kita terlalu kuat, kita sering gagal dalam membangun hubungan. Marahlah, bencilah, musuhlah, segala macam. Saudaraku. Terus timbul ketakutan tidak perlu. Rasa tidak aman. Karena apa? Ini loh. Untuk turunan ini saudaraku. Jadi caranya gimana? Ya kita tanam benih yang namanya. Cara nanam benih gimana? Doakan, perkatakan, pikirkan, dan lakukan itu. Belajar sabar. Katakan amin. Ini yang saya praktekkan, saya coba. Saudara, makanya kenakan kan dipakai nih. Kenakan kan mulai dari kepala, pikiran. Kena ke mulut, kena ke hati semua. Kenakan itu jubah kan. Ya kan? Belas kasihan dan kemurahan hati. Saudara, saya bisa ngerti sini katakan amin. Nah sudah. Jadi pertama kita harus ngerti kebenaran.
tidak ada satu orang pun yang bisa menang, bisa lepas yang namanya dari kutuk keturunan. Dia perlu Yesus. Katakan amin. Dia perlu Yesus. Kenapa perlu Yesus? Kalau dia jadikan Yesus Tuhan Yesus Selamat, Yesus akan berikan dia Roh Kudus. Roh Kudus ini yang memampukan dia, pertama punya karakter hebat. Yang kedua, memampukan dia melakukan mujizat. Yang ketiga, membuat dia punya kekuatan memperoleh kekayaan. Itu dinamis atau dunamis. Nah, yang ketiga saudara, bagaimana caranya kita mematahkan kutuk keturunan? Ya, saya catat begini ibu bapak. Ya, kita harus melepaskan masa lalu kita. Ya, dan hidup dalam kebenaran firman. Saya bilang kata melepaskan ya, nggak bisa melupakan loh. Setiap kita nggak akan pernah bisa lupa akan masa lalu kita. Bahwa kita pernah dimaki, pernah diperlakukan tidak baik. Kita melihat kekerasan ayah kita sama mama kita. Itu nggak bisa dilupakan. Karena bisa sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita. Nggak bisa hilang, nggak bisa lupa. Tapi kita bisa tidak mengingatnya lagi. Kalau toh mengingat, itu tidak akan melukai kita lagi. Caranya gimana? Saudara, itulah makanya. Ketika saudara dan saya percaya Yesus, itu satu paket. Kekuatan Kristus yang namanya Roh Kudus, kuasa Yesus, itu diberikan ke kita. Kekuatan, salah satu kekuatan Yesus itu apa dah? Dia bisa mengampuni gitu loh. Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagai manusia, itu kekuatan saudara. Untuk kita bisa mematahkan kutuk keturunan, saudara dan saya harus bisa melepaskan masa lalu. Dengan kita tuh ngerti kebenaran ini. Coba kita buka. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Saudara mengikuti pengajaran ini, amin. Maksudnya bisa ngikutin, ngerti gak saudara? Amin. Saya berdoa kebenaran ini bisa merdekakan kita dari kutuk keturunan. Katakan amin. Ya, kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Katakan amin. Jadi sebenarnya saudara, kita ini ditebus dari cara hidup kita yang lama dikatakan. Yang diwarisi oleh siapa? Nenek moyang kita, bapak kita, kakek semua. Ditebus saudara. Ya kan? Ya, bukan melainkan dengan darah yang doa. Nah, di bagian lain saudaraku, Petrus menulis, lalu dia berikan kepada kita kodrat ilahi. Katakan sama dengan saya, kodrat ilahi. Saudara bisa tulis dalam live chat, kodrat ilahi. Saudara, ini kalau seorang sudah ngerti, aku punya kodrat ilahi. Jadi apa yang dimiliki oleh Kristus, kuasa itu untuk saya bisa punya karakter Kristus, itu diberikan. Makanya saudara, sekali lagi saya dengar apa ya, khotbah Benny Hinn. Beberapa minggu yang lalu dia khotbah tentang gini. Untuk menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Untuk menciptakan Adam. Untuk menciptakan malaikat. Kalau kita baca saudara di kitab Roma. Allah menciptakannya dengan kuasa yang kekal. Tetapi untuk dia menciptakan ciptaan baru. Ya. Supaya yang lama berlalu, yang baru itu datang. Menjadikan saudara dan saya ciptaan baru atau manusia baru. Itu perlu, dia pakai istilah betapa hebat kuasanya. Karena pada waktu dia menciptakan ciptaan baru saudaraku. Ya kan? Maka dia harus mengerahkan seluruh kekuatan kuasanya. Dengan cara apa? Dia jadi manusia. Lalu dia mati di atas kayu salib. Saudaraku, dia harus dikuburkan. Lalu ada kuasa untuk membangkitkan dia dari kematian. Lalu kuasa yang sama juga harus naik, bawa dia naik ke surga. Dan kuasa yang sama itu akan menjemput setiap ciptaan baru. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah, kuasa ini ada di dalam siapa? Diri kita. Lewat siapa? Roh
Kudus atau Roh Yesus sendiri. Ini kuasa yang hebat. Saudaraku. Jadi saya ingin beritahu kepada kita semua hari ini. Tidak mudah mengampuni masa lalu kita. Di masa lalu ada keadaan, ada orang-orang, ada diri kita di situ. Yang kita punya rasa bersalah, rasa malu, rasa marah, rasa benci. Itu masa lalu. Masa lalu kita terlihat kesalahan orang, kesalahan diri kita, keadaan-keadaan yang membuat kok aku jadi gini. Ya, saya mau kasih tahu, kan masa kini, hari ini sebenarnya adalah jendela, cerminan dari masa lalu kita, betul gak? Maksud saya begini, saudara jadi apa? Saudara punya apa? Saudara ada di mana hari ini? Jadi apa hari ini? Kita jadi apa hari ini? Kita punya apa hari ini? Kita bersama siapa hari ini? Kita ada di mana hari itu? Semuanya itu kan cerminan apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan di masa lalu. Betul gak? Katakan amin. Masa lalu bisa 1 jam yang lalu. Bisa 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu. Bisa 10 tahun bisa. Ya, kalau kita ingin ubah masa depan kita. Masa depan anak-anak kita. Kita harus patahkan ini kutuk. Saudara, dengan mengambil keputusan, aku mau patahkan segala kutuk keturunan. Dan saya akan mengubah pola hidup saya. Pola makan saya. Pola konsumsi saya. Pola ibadah saya. Pola pergaulan saya. Pola-pola yang lain. Yang selaras dengan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin sudah. Oleh karena itu kita perlu mengenali. Ya kan, kenali masa lalu kita. Halal apa? Contoh. Kenapa seseorang kok tidak mau menikah? Sampai sumpah saya tidak akan menikah. Dan semua saudaranya tidak ada yang menikah. Setelah menurut survei, menurut pengamatan orang-orang sekitarnya. Lalu cerita lagi ke kita. Itu karena bapaknya pernah gebukin mamanya. Sampai mamanya tuh tak ampun-ampun di depan matanya. Kenapa ini perempuan-perempuan ini? Saudara bersaudara perempuan ini tidak menikah. Beberapa sepertinya mengalami satu kelainan seksual. Karena dia lihat bapaknya hajar mamanya. Itu kan trauma, itu kan masa lalu. Bukan salah dia, tapi salah dari keluarga. Dia juga gak mau tinggal di situ. Berapa banyak orang menjadi LGBT. Orang bisa apa, kita jadi begini, jadi begitu. Kenapa kita gampang sekali meledak. Gampang sekali tersinggung, gampang. Semua saudaraku. Nah hari ini kita harus kenali masa lalu kita maksud saya. Setelah kita kenali masa lalu kita. Ayo kita mulai hadapkan itu ke Tuhan. Karena kita gak bisa lepasin pengampunan. Kita gak mungkin bisa mengampuni. Tanpa siapa? Libatkan Roh Kudus. Ya. Coba saudara periksa lagi catatan kehidupan saudara tentang masa lalu saudara. Saya pernah dihajar habis mungkin sama papa. Dimaki habis oleh mama. Aku dibilang orang bodoh, orang tolol. Gak ada gunanya. Mungkin kita pernah mengalami pelecehan-pelecehan. Apapun itu saudaraku ya. Di masa lalu. Saudara, kita lihat orang tua kita gimana. Ya, coba lihat lagi catatan saya. Hidup saudara di masa lalu. Lalu tidak usah malu. Jangan menyangkali, jangan berdusta tentang masa lalu kita. Hadap, karena tidak akan ada kebenaran. Buka itu di hadapan Tuhan. Ini loh aku Tuhan. Ya kan? Minta kuasa darah Yesus apa? Basuh. Supaya kita bisa tulis ulang sejarah hidup kita. Sejarah keluarga kita. Katakan amin saudara. Ayo. Ampuni. Ampuni. Saudara, ampuni. Caranya mengatasi setiap luka-luka. Ikatan-ikatan masa lalu. Supaya kita bisa bertumbuh menjadi seorang pembuat sejarah. Bisa mengubah kehidupan keluarga. Caranya dengan bukan mengabaikan luka-luka itu. Bukan dibiarkan. Ya udah tutup ini, tutup ini. Jangan. Luka yang diabaikan, luka itu bisa jadi infeksi. Kalau udah infeksi, saudaraku itu bahaya.
kita dinasehatin sama siapapun. Dengar firman yang paling hebat dari pengkhotbah yang manapun yang paling hebat, nggak akan pernah bisa berubah. Kenapa ada orang, jangankan dinasehati, saudara, ya kan, nggak dinasehati dia bisa tersinggung dia. Kalau diinikan, itu kan udah infeksi itu, lukanya, udah infeksi. Wah janganlah dinasehatin, usah ngamuk gitu, itu udah infeksi. Mungkin di antara kita banyak yang udah ada infeksi. Ayo, ya kan? Kalau kita infeksi, kita bisa melukai terus membinasakan diri sendiri. Karir kita, hubungan kita, uang kita, masa depan, pelayanan, semua akan habis. Kalau ada luka yang jadi infeksi. Bahkan orang yang infeksi ini akan merugikan orang lain pasti. Ngerepotin, bikin susah orang. Melukai orang. Hari ini saudara, ya kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, apa saudara? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung ke kayu salib. Yesus membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Sembuhkan aku. Caranya gimana? Saudara saat kerja sama harus ada pengakuan. Pengakuan begini saudaraku. Izinkan Tuhan membantu kita menghadapi masa lalu kita. Lepaskan pengampunan kepada semua orang. Mungkin ada sesuatu dalam hidup kita. Mungkin ada seseorang dalam hidup kita. Di mana setiap kali kita ingat dia, ingat itu, kita terluka. Basah lagi luka, basah lagi luka. Itulah saatnya kita ngampunin. Jadi Tuhan Yesus ngajarin kita mengampuni 70 kali 7 kali. Maksudnya adalah pengampunan tidak bisa dilakukan dengan doa. Ya udah Tuhan aku ampuni dia. Sekali tidak bisa. Bukan untuk sekali, selesai. Tetapi pengampunan itu harus dilakukan berulang-ulang. Setiap kali kita ingat orang itu, keadaan itu, situasi itu, lukai kita. Ya kan? Ampuni dia Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Sucikan aku. Itu pelan-pelan luka kita sembuh. Kalau luka ini sembuh, apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Katakan amin. Kadang-kadang ada luka, makanya selalu ada verban. Katakan buat saluran air. Kata saluran air tuh yang dalam waktu Elia mau bikin mesbah saudara, dia bikin saluran air kan saudara. Saluran air untuk apa? Untuk mengalirkan air kan? Air tuang, ngalir. Itu bicara namanya verban. Verban. Verban itu fungsi verban apa saudara? Untuk membalut luka supaya sembuh. Kalau luka kita sembuh, pasti kita bisa menjadi orang yang apa? Ada peduli, ada belas kasihan, ada murah hati. Itu kunci mukjizat. Itu kunci untuk jadi orang besar. Katakan amin saudara. Ya kan? Ini yang harus kita pikirkan, kita boleh doakan. Dan saya berdoa, kutuk keturunan kita sudah patahkan. Kita mau jadi history maker. Pembuat sejarah. Beri kemuliaan buat Yesus. Yuk mari kita akan pakai beri. Bukan dengan barang fana, diriku Oleh segenap kasih pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan.
Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan mematahkan ya Tuhan, menghancurkan kutuk keturunan ini. Ya Tuhan, siklus daripada dosa dan kebiasaan buruk kami patahkan dalam nama Yesus. Siklus daripada kematian kekal kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, aku dan seluruh keluargaku, seluruh saudaraku, semua orang ya Tuhan bisa menerima ya Tuhan hidup yang kekal. Ya Tuhan, percaya penebusan Yesus, percaya pada penebusan Yesus. Tuhan, hari ini kami patahkan segala kutuk sakit penyakit. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus, ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk hidup ya Tuhan, memiliki pola makan, pola hidup yang sehat. Dalam nama Yesus, kami patahkan ya Tuhan kutuk kemiskinan ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percayakan penebusan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah berikan Roh Kudus-Mu buat kami. Biarlah kami setiap hari akan terus dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami akan hidup oleh Roh. Ya Tuhan, maka kami bisa mematikan keinginan-keinginan daging kami. Biarlah ya Tuhan, kami berdoa. Kami mau mengenakan ya Tuhan jubah, belas kasihan dan kemurahan hati. Ya Tuhan, kami ingin mengenakan ya Tuhan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kami ingin mengenakan ya Tuhan jubah kesabaran. Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni dosaku ya Bapa, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami mau berdamai dengan Tuhan. Tuhan, sembuhkan tiap luka-luka kami, bahkan infeksi kami Tuhan. Kami mau mengampuni orang bersalah pada kami. Kami ingin berdamai dengan dia. Berkati dia ya Tuhan, berkati dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai datang menjemput kita bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.